Tema homili saya sore ini tentang berani bersaksi. Bapak Ibu, para saudara-saudari, anak-anak muda, kaum remaja dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Fakta bahwa Yesus dianiaya, disesah, hingga mati di atas salib sungguh membuat para murid takut terhadap orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes bab 20 dikisahkan bahwa murid-murid Yesus yang takut kepada orang-orang Yahudi ini, mereka berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, sehingga tidak ada orang Yahudi yang ditakuti yang bisa masuk. Namun fakta lain, sesudah itu, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, mengubah sikap batin para murid. Mereka tidak lagi takut. Sebaliknya, mereka menjadi orang-orang yang berani omong, berani berbicara, berani mengajar tentang Yesus. Seperti yang dikisahkan oleh Lukas dalam bacaan pertama tadi, dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 27 sampai dengan 32, dilanjutkan ayat 40 dan 41. Ketika para murid dihadapkan ke mahkamah agama, disidang, Petrus sebagai pemimpin dari para murid Yesus berkata, dikatakan di ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan dan kamu pada kayu salib dan kamu bunuh. Lalu Petrus memberi kesaksian. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Lalu di ayat 32 Petrus bilang, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus. Saya bayangkan saudara, Petrus begitu berani omong. Yang sebelumnya takut, kini dia berani berkata, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu. Dia tidak takut omong. Dia tidak takut bersaksi. Dia tidak takut mengajar dalam nama Yesus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apa yang membuat Petrus dan kawan-kawan tidak takut? Apa yang membuat Petrus dan kawan-kawannya berani bersaksi tentang segala sesuatu yang terjadi berkaitan dengan Yesus, Sang Guru? Menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang bikin mereka tidak takut? Satu kata, kasih. Benar? Kasih. Yohanes, seorang murid Yesus, seorang yang dikasihi Yesus, yang dikatakan dalam Injil tadi, Yohanes bab 21 ayat 7, menulis dalam suratnya yang pertama, bab 4 ayat 18. Yohanes menulis begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Inilah kesaksian iman Yohanes. Menjawab pertanyaan mengapa Petrus, Yohanes dan lain-lainnya itu tidak takut bersaksi, tidak takut mengajar banyak orang dalam nama Yesus, karena kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan Yohanes juga katakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kata sempurna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya utuh. Utuh. Tidak setengah-setengah. Itulah kasih para rasul kepada Yesus. Kasih mereka utuh. Kasih mereka kepada Yesus tidak setengah-setengah. Itulah sebabnya meskipun mereka dilarang, meskipun mereka disidang, meskipun mereka diancam, meskipun mereka dipenjara, mereka tidak jerah bersaksi tentang Yesus. Mereka tidak berhenti mengajar dalam nama Yesus. Itulah yang dilakukan oleh para rasul. Mereka tak henti-hentinya mengajar dalam nama Yesus dengan berani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengajar dalam nama Yesus adalah tugas para rasul. Namun bukan hanya para rasul. Di zaman ini
mengajar dalam nama Yesus juga adalah tugas para katekis. Siapa di antara Bapak Ibu yang hadir di sini yang adalah katekis? Ada? Satu. Hanya satu, dua, tiga. Dalam hitungan saya ada 3 orang katekis di gereja ini sore ini. Yang tugas mereka adalah mengajar dalam nama Yesus. Bapak Ibu sepakat bahwa tugas para katekis ini adalah mengajar dalam nama Yesus. Sepakat? Sepakat? Oke. Apakah Bapak Ibu sepakat bahwa mengajar dalam nama Yesus adalah tugas para katekis? Sepakat enggak dengan saya? Enggak. Apa alasannya? Bapak Ibu juga adalah katekis. Maka mengajar dalam nama Yesus juga adalah tugas Bapak Ibu. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2226, kalimat pertama berbunyi, pendidikan iman oleh orang tua sudah harus mulai sejak usia anak-anak. Itu berarti para orang tua adalah katekis pertama dan utama dalam keluarga. Sebelum 3 katekis yang tadi saya sebut karena profesi mereka katekis, Bapak Ibu sudah lebih dahulu memerankan diri sebagai katekis pertama dan utama dalam keluarga yang harus mengajar dalam nama Yesus anak-anak dan siapapun yang dipercayakan kepada saudara dalam keluarga itu. Termasuk saudara-saudari yang belum berkeluarga, yang belum statusnya sebagai orang tua, juga adalah katekis yang harus mengajar dalam nama Yesus. Maka Bapak Ibu saudara-saudari menjadi jelas bahwa berani bersaksi tentang Yesus, berani mengajar tentang Yesus, berani mengajar dalam nama Yesus, harus dimulai dari rumah, harus dimulai dari keluarga. Kalau Bapak Ibu takut omong tentang Yesus dalam ruang publik, belajarlah berani bersaksi tentang Yesus mulai dari rumah, mulai dari keluarga. Kalau Bapak Ibu melihat dari kacamata orang tua, anak-anak saya ini kok malas ke gereja, tugas Bapak Ibu
merasul dalam keluarga, mengajak anak-anak menjadi anak-anak Tuhan yang takwa, yang mencintai Yesus, yang ditunjukkan dengan mau hadir ke gereja dalam misa kudus. Seperti para rasul, mereka berani bersaksi. Alasan pertama, karena kasih mereka yang utuh terhadap Yesus. Atau sebaliknya, kalau anak-anak muda, anak-anak remaja melihat orang tua, saya menyebut maaf, malas pergi ke gereja. Tugas anak-anak mengajak orang tua pergi ke gereja. Hadir dalam Ekaristi. Tidak perlu banyak kata. Ajakan 1 kalimat, 2 kalimat. Sudah merupakan pewartaan dalam nama Yesus. Untuk bersama-sama pergi ke gereja. Merayakan Ekaristi adalah ungkapan kasih, dan sedapat mungkin kasih itu sempurna, utuh. Itulah yang membangkitkan kita untuk tidak takut ke gereja, untuk berani meninggalkan ego di rumah, kesibukan di rumah, atau hal-hal lain yang bisa ditinggal. Barang 1,5 jam untuk merayakan Ekaristi sebagai ungkapan kasih yang utuh kepada Yesus. Mari saudara-saudari, kita mohon kepada Allah yang adalah kasih, supaya kasih-Nya dicurahkan ke dalam hati kita, sehingga kita memiliki kasih yang utuh kepada Yesus dan berani bersaksi mulai dari keluarga. Tuhan memberkati. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama memperbarui iman kepercayaan kita kepada Allah yang telah meninggikan Yesus dengan tangan kanannya untuk menjadikan penyelamat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, dengan kebangkitan Kristus Putranya, Allah Bapa berkenan menyelamatkan dan menyertai hidup kita selamanya. Maka mari kita sampaikan doa-doa syukur dan permohonan kita ke hadapan Allah yang Maha Kasih, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagi gereja kita, semoga Bapa mendorong gereja agar selalu memperbarui diri, sehingga kita semakin mampu membuka